Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rosang. Hari ini saya akan membuat chiffon cake tanpa pengembang ya, tanpa pengembang tambahan. Tetap lembut dan enak banget ya, wangi banget dengan pandan asli. Oke, seperti biasa sebelum nonton videonya jangan lupa bantu di like, share, comment, and subscribe ya, dan hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih. Yuk kita mulai. Teman-teman, hari ini saya akan membuat chiffon cake tanpa pengembang ya. Jadi saya menggunakan ini 50 ml minyak sayur, 5 butir telur, nanti kita pisahkan kuning dan putih dan kuningnya. Dan ini 80 gram tepung terigu, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan perasan air jeruk nipis atau air lemon ya, 30 ml air sari pandan, kalau tidak ada boleh menggunakan pasta pandan ya, dan 50 ml santan kental. Oke, kita mulai prosesnya dulu ya. Nah, pertama-tama kalau cara saya seperti ini ya, kita pecahkan 5 butir telur ke dalam wadah. Usahakan cari telur yang fresh ya, telur yang benar-benar fresh ya, bukan telur yang sudah didiamkan lama. Terus telurnya harus telur dalam suhu ruang ya, jangan langsung telur yang di dalam kulkas. Jadi kalau yang telurnya sudah terlanjur diletakkan di dalam kulkas, boleh dikeluarkan dulu sampai telurnya dalam keadaan suhu ruang ya. Nah, ini kalau saya cara memisahkan kuning dan putih telurnya. Ini telurnya kita masukkan dalam satu wadah, lalu kita bisa menggunakan sendok sayur. Kita ambil satu persatu kuning telurnya. Nah, kita ngambil seperti ini. Saya ada beli juga alat untuk mengambil kuning telurnya ya, tapi enggak pas ya kadang ya. Kadang itu lubangnya terlalu besar, jadi kuning telurnya bisa pecah. Jadi saya menggunakan seperti ini ya, praktis banget, tidak mengotori tangan juga. Silahkan dicoba ya. Nah, setelah kuning dan putih telurnya dipisahkan, kita masukkan bahan keringnya, yaitu tepung terigu, maizena, dan susu bubuk. Kita masukkan dalam satu wadah. Kita campur rata. Kita aduk rata ya. Terus kita beri lubang di tengahnya. Kita masukkan kuning telurnya. Kita masukkan kuning telurnya. Kita aduk dari tengah ya. Kita aduk. Jadi dia langsung mengambil dari samping-sampingnya ya, samping-sampingnya teraduk. Jadi kita aduknya dari tengah saja. Kita aduk sampai kira-kira udah nggak bisa diaduk lagi. Kita masukkan 50 ml santan kentalnya. Kita aduk lagi seperti tadi. Kita aduk terus sampai kira-kira sudah nggak bisa diaduk lagi. Kita masukkan lagi sari pandannya ya. Ini saya gunakan 30 ml air sari pandan. Kalau tidak ada, boleh diganti dengan pasta pandan. Dan santannya dilebihkan ya, jadi 80 ml. Tadi kan sari pandannya 30 ml. Nah, kita aduk sampai sudah tercampur rata seperti ini. Lalu kita masukkan 50 ml minyak sayurnya ya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata, sampai minyaknya benar-benar menyatu ya dengan adonan. Nah, setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lalu ini kita proses putih telurnya. Ini putih telurnya kita masukkan dalam wadah mixer. Kita mixer dulu dengan speed 1. Kita masukkan 1 sendok makan perasan jeruk nipis ya, dan setengah sendok teh garam. Kita mix dengan speed 1 dulu. Setelah berbuih banyak, kita masukkan gula pasirnya ya. Ini gula pasirnya seperti biasa saya masukkan secara bertahap. Jadi agar adonannya tidak cepat turun ya. Jadi ini masih di mix dengan speed 1 dulu. Kita aduk sampai gulanya tercampur. Jadi kita masukkan secara bertahap ya. Setelah tercampur kita masukkan lagi, boleh 3-4 kali masuk ya. Nah, setelah gulanya tercampur semua,
Kita naikkan speednya menjadi speed 3 ya. Nah, ini setelah 10 menit kita mix dengan speed 3, sudah medium peak ya, sudah boleh kita matikan. Nah, kita campurkan dengan adonan kuning telur tadi. Kita masukkan dulu sebagian. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Jadi kita masukkan dulu sebagian. Kita putar dengan sistem aduk balik ya. Kita aduk sampai dia tercampur rata. Lalu kita masukkan lagi putih telurnya ya. Begitu seterusnya sampai putih telurnya habis ya. Nah, setelah tercampur rata, kita aduk lagi menggunakan spatula ya. Karena tadi menggunakan whisk, ini kita menggunakan spatula agar pinggir-pinggirannya benar-benar tercampur rata ya. Kita pastikan ini masih hijau-hijau ya pinggirannya. Nah, kita pastikan sampai pinggirannya tercampur rata. Kita aduknya dengan sistem aduk balik ya, sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini loyangnya tidak perlu dicampur diolesi margarin. Nanti langsung kita tuang saja adonannya, tapi loyangnya loyang yang bisa dilepas ya. Nah, kita tuang perlahan sambil diputar agar rata ya. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini setelah kita tuang semua, kita ratakan, kita rapikan agar nanti selesai dipanggang dia cantik ya, jadi tidak pecah-pecah. Jadi kita ratakan dulu, kita ratakan dengan spatula, lalu kita panggang ya. Yang kita henta-hentakan dulu agar tidak ada gelembung yang mengendap di dalam ya. Nah, ini pertama-tama saya panggang dengan suhu 160 derajat 15 menit, sekitar 15 menit dengan api atas bawah ya. Nah, setelah 15 menit kita keluarkan. Lalu kita boleh memberi motif ya, memberi garis ya, motif garis ya. Ini saya akan potong dengan pisau yang tajam ya. Atau boleh siapkan tisu, jadi setiap kali potong dilap pisaunya agar mudah ya, agar rapi potongannya. Nah, kita potong nggak usah terlalu dalam, sesuai selera masing-masing juga ya. Dan jangan takut cake-nya turun ya, karena ini belum matang juga, belum terlalu mengembang. Nah, setelah selesai dipotong, kita masukkan lagi, kita panggang dengan api bawah dengan suhu 160 derajat tetap, lebih kurang 45 menit ya, atau sampai matang tergantung oven masing-masing. Nah, ini sudah matang. Nah, setelah keluar dari oven langsung kita balikkan. Kalau loyang terlalu rendah, boleh menggunakan botol ya. Nah, seperti ini ya kalau di alas botol. Nah, setelah dingin sudah boleh kita sisir ya. Kita sisir bagian bawahnya dulu. Kita sisir dengan pisau, sisir bagian bawahnya kira-kira sampai bisa terlepas. Lalu kita balikkan, kita sisir lagi bagian pinggirannya ya menggunakan pisau. Kita sisir perlahan bagian pinggirannya sampai pinggirannya terlepas ya. Jadi ini loyangnya nggak perlu diolesi dengan margarin atau ditaburi dengan tepung, cukup menggunakan loyang yang bisa dilepas saja ya. Jadi untuk melepaskannya tinggal kita sisir dengan pisau. Nah, seperti ini sudah bisa kita keluarkan. Nah, ini kita keluarkan. Nah, sekarang tinggal kita sisir bagian bawahnya ya. Untuk melepaskannya dari loyang, kita sisir bagian bawahnya. Nah, setelah disisir bagian bawahnya sudah bisa kita lepas ya.
Nah, kita lihat. Nah, ini sudah jadi chiffon cake yang lembut tanpa pengembang ya. Recommended banget, silahkan dicoba. Bagus banget buat anak-anak karena ini kue kesukaan anak saya, jadi saya sering bereksperimen dengan kue ini ya. Ini kue favorit, satu loyang sebentar saja sudah habis. Lembut banget tanpa pengembang atau pelembut tambahan, tetap lembut banget ya. Jadi lembutnya itu diambil dari telur ya. Ini lembut banget ya. Wangi pandannya kalau menggunakan pandan asli enak banget wangi pandannya ya. Oke, bagi penggemar chiffon jangan lupa dicoba ya. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Kalau suka dengan videonya jangan lupa bantu di like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Semoga suka dengan videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.